Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan juga malam teman-teman semua. Kembali lagi di pelatihan ITEPS. Kali ini kita akan melanjutkan materi pemodelan dan desain bangunan bertingkat struktur beton bertulang. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan analisis gempa sesuai dengan Standar Nasional Indonesia 1726 tahun 2019. Nah, setelah kita lakukan pemodelan dan desain gedung apartemen tersebut, kita lakukan analisis bangunan tahan gempa tersebut dengan menginput terlebih dahulu data percepatan gempa yang telah kita peroleh dari website. Nah, untuk periode pendeknya atau SS-nya 0,9407 didapat dari website PU dan juga periode 1 detiknya 0,4370. Nah, kemudian kita tentukan FA-nya dengan menggunakan interpolasi dari tabel 6 tersebut, disesuaikan dengan kelas situs yang ada pada site tersebut melalui analisis geoteknik. Nah, sehingga didapat dari hasil interpolasi FA yaitu sebesar 1,123. Nah, kemudian kita tentukan juga FV-nya melalui tabel 7 dengan metode interpolasi disesuaikan dengan kelas situsnya sehingga didapat FV sebesar 1,963. Kemudian kita juga hitung desain periode pendeknya maupun desain periode 1 detiknya atau SDS dan juga SD1-nya. Sehingga didapat T0 0,1623 detik dan TS 0,811 detik. Nah, kemudian kita input parameter gempanya dengan data yang telah kita peroleh. Faktor keutamaan gempa sebesar 1 sesuai dengan kategori risikonya. Kemudian koefisien modifikasi responnya ini disesuaikan dengan sistem rangka yang kita gunakan pada gedung tersebut dan kita peroleh pada SNI 1726 tersebut. Nah, untuk sistem ganda dengan menggunakan sistem rangka pemikul momen dan juga dinding geser didapat sesuai dengan SNI. Untuk koefisien modifikasi responnya sebesar 7, faktor kuat lebih sistemnya 2,5 atau omega 0-nya, dan faktor pembesaran defleksinya atau CD-nya 5,5. Kemudian kita tentukan juga periode strukturnya melalui koefisien untuk batas periodenya CU, CT maupun X-nya diperoleh dari tabel 17. Nah, berhubung tadi SD1-nya kita 0,5 yang artinya lebih dari 0,4, maka koefisien CU-nya kita gunakan 1,4. Kemudian untuk CT-nya ini disesuaikan dengan nilai parameter periode pendekatan CT dan X sesuai dengan sistem yang kita gunakan. Nah, untuk sistem ganda kita pilih semua sistem struktur lainnya sehingga diperoleh CT sebesar 0,0488 dan juga X-nya 0,775. Nah, untuk tinggi bangunannya kita bisa dilihat pada ITEPS. Pada story-nya untuk dak elevasi tertingginya yaitu 27,4 meter. Kemudian kita input ke Excel tersebut sehingga kita bisa memperoleh periode fundamental pendekatannya atau TA-nya 0,5844 detik dan periode maksimumnya atau Tmax-nya 0,818 detik. Nah, kemudian juga kita input model participation mass ratio-nya melalui ITEPS. Kita run terlebih dahulu. Kemudian pilih display, show table.
Kita pilih structure output, kemudian model information, dan kita pilih model participation mass ratio. Oke, nah berhubung di sini mass source-nya sudah melebihi dari 90% atau partisipasi masanya, maka kita cukup gunakan sampai modal ke-13 saja. Kita copy dan masukkan ke Excel tersebut. Nah, karena di sini periode hasil analisis arah X-nya 1,138 detik, sedangkan pada periode fundamentalnya 0,5 dan periode maksimumnya 0,818 detik, maka periode pakai arah X-nya itu periode maksimumnya atau 0,818 detik. Kemudian untuk periode arah Y-nya, karena di situ masih pada rentang periode fundamental dan juga maksimumnya, maka periode pakai arah Y-nya kita gunakan 0,779 detik. Oke. Kemudian masuk ke gaya geser dasar seismiknya. Ini disesuaikan dengan perhitungan dari SNI yang kita gunakan. Kemudian kita masukkan berat seismik efektifnya. Nah, untuk berat seismik efektif ini dihitung dari lantai paling atas sampai ke lantai 2-nya. Kita lihat display, show table, kemudian other definition, mass data. Kita bisa pilih by story maupun by diagram. Kemudian kita pilih by story. Kita input nilai tersebut ke Excel. Oke. Nah, sehingga didapat berat seismik efektifnya sebesar 69285 kilonewton. Nah, setelah itu kita masukkan atau input gaya dasar statiknya dari items tersebut, sehingga kita bisa membandingkan dengan gaya geser dasar seismiknya hasil perhitungan secara manual. Kita lihat base reaction, kemudian kita pilih gempa X dan gempa Y, apply, kita input ke dalam Excel. Kita ambil untuk gempa Y X-nya. Oke. Kemudian gempa Y-nya. Oke. Nah, berhubung di sini terdapat perbedaan, maka kita lakukan faktor penskalan awal. Kita ambil baik dari gempa X maupun Y-nya. Kita masukkan ke load cache-nya, modify, kita masukkan. Oke. Cara kemudian display, show table, dan lihat base reaction-nya. Kita pilih gempa X dan gempa Y. Oke. Kita masukkan ke
Excel tersebut. Pada gaya geser dasar analisis struktur, kita masukkan gempa Y-nya. Oke. Nah, sehingga di sini kita dapat penskalaan gaya gempanya. Kemudian kita masukkan faktor skala barunya, baik X maupun Y-nya. Masukkan ke gempa X-nya. Oke. Kemudian untuk gempa Y-nya. Oke. Setelah itu kita run. Klik display, show table. Dan lihat lagi distraction. Kita pilih gempa X, gempa Y. Nah, kita input pada hasil koreksi e-types-nya. Kita bandingkan dengan hasil perhitungan secara manual. Maka rasionya sudah mendekati 1, artinya perhitungan dapat diterima. Kita cek lagi untuk static X-nya. Gempa Y dan juga X. Oke. Kita klik down. Nah, setelah itu kita lakukan analisis simpangan antar tingkatnya. Nah, di sini simpangan pada tabel 20 kita bisa tentukan koefisien dari simpangan antar tingkat izinnya maupun faktor redundansinya. Nah, untuk semua struktur lainnya kita gunakan, kan tadi pada kategori 1 ya, itu 0,02 dari ketinggiannya, kita masukkan 0,2. Kemudian untuk faktor redundansinya 1,3, sehingga didapat story drive inelastic izinnya atau delta max-nya untuk KDSD 0,0154 dari ketinggian gedung tersebut. Nah, kemudian untuk faktor ini untuk diperoleh dari data sebelumnya. Kemudian kita masukkan displacement-nya baik arah Y maupun arah X-nya. Kita klik display, story response flow, kemudian pilih diap CM display, kemudian kita cari gempa X, kemudian pilih formatted, kemudian kita copy ke tabel tersebut. Kemudian untuk arah Y-nya, gempa Y, kita klik ke tabel tersebut. Oke.
Nah, di sini kita bisa melihat terdapat perbedaan displacement arah X maupun arah Y-nya, karena memang gedung yang kita rancang itu rasio panjang dan lebarnya tidak sama, dan juga kita gunakan dinding geser pada kedua sisinya itu secara simetris. Oke, sehingga didapat untuk displacement-nya atau inelastic drift-nya telah memenuhi persyaratan dari batasan drift-nya atau simpangannya. Maka baik dari story 8 maupun sampai 1 itu sudah memenuhi kriteria desainnya. Nah, ini grafiknya kita juga bisa melihat untuk inelastic drift arah X-nya dan maupun arah Y-nya belum tidak melebihi dari drift limitnya. Kemudian kita hitung juga dari pengaruh field deltanya. Kita masukkan story force-nya, baik V, Vx maupun Vy-nya. Untuk V ini kita gunakan kombinasi beban servis. Oke, kita lakukan display lagi. Show table, kemudian other output item, story force. Oke, kita ganti ke service. Ini masih bisa selection service. Apply. Kemudian untuk location-nya kita pilih top. Nah, sehingga didapat gayanya kita inputkan ke dalam Excel tersebut. Oke. Dan kita masukkan juga dari gempa X dan gempa Y-nya. Kita pilih gempa Y terlebih dahulu. Kita masukkan ke Excel. Kemudian dari gempa Y-nya. Oke. Nah, dari hasil perhitungan baik story force-nya itu untuk pada batas pengaruh V delta dan juga batas stabilitas struktur itu masih memenuhi, sehingga desain gedung yang kita rancang tersebut dapat diterima atau sesuai dengan standar nasional Indonesia. Nah, bisa dilihat ini untuk story 8 maupun sampai story 1 desainnya oke. Kalau misalnya desainnya itu tidak memenuhi, maka akan diperintahkan untuk desain ulang. Misalnya kita kalikan dengan 100. Nah, di situ kita akan disuruh desain ulang. Misalnya story force-nya itu melebihi dari kapasitas limitnya, seperti itu. Oke, kita juga bisa melihat dari grafik tersebut di mana koefisien stabilitas X maupun Y-nya belum bersentuhan dengan batas pengaruh V delta maupun batas stabilitas strukturnya.
baik pada story 1 sampai story 8. Oke, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua untuk kedepannya, sehingga teman-teman dapat memahami bagaimana cara menganalisis gempa sesuai dengan standar nasional Indonesia 1726 tahun 2019. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, yang mana kita akan melakukan pemodelan dan desain bangunan bertingkat struktur baja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.